Baik, kita lanjutkan di part yang kedua. Setelah kita mempelajari tentang memahami purchase value customer, selanjutnya adalah analisa atau analisis kompetitor. Untuk mengukur bagaimana kompetitor bereaksi terhadap prospektif price, harga yang akan ditetapkan, manajer harus memahami teknologi, produk, biaya, dan kondisi keuangan kompetitor, gitu kan. Karena kalau kita lihat bahwa dengan semakin canggihnya kompetitor, maka semakin efisien gitu kan. Maka bagaimana kita seorang manajer, bagaimana kita produsen, perusahaan mampu lebih efisiensi lagi gitu. Nah, di sini kenapa sih kok ada kondisi keuangan gitu kan? Bentar. Ini kok nggak jalan? Oke. Nah, di sini kenapa sih kok ada kondisi keuangan gitu kan? Kenapa? Karena memang ketika kita melawan sebuah kompetitor, perusahaan yang besar, kadang si perusahaan tadi itu berani untuk membanting harga. Tahu-tahu harga itu dibanting biar eh, si konsumen itu ke perusahaan tadi gitu. Nah, kita harus melihat apakah ada target seperti itu atau ada rencana seperti itu ya, karena apa? Kondisi keuangan si perusahaan tadi itu kuat banget gitu. Ketika membanting harga, dia nggak ragu untuk membanting karena di suatu hari nanti atau di rencana selanjutnya dia bakal kembali lagi. Maksudnya uang yang sudah dibantingkan ke harga produk tadi sudah kembali lagi gitu. Makanya kita perlu juga untuk melihat apakah si keuangan kompetitor bagus atau enggak. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bertanya kepada pelanggan, penyedia atau pegawai kompetitor gitu. Ya kita tanya gitu kan ke pelanggan, harga ini bagus nggak kalau saya jual gitu, atau ke penyedia, kalian sanggup nggak untuk memberikan saya direct material atau apapun komponen-komponen ini lebih murah lagi nggak, sanggup nggak kayak gitu, atau enggak ada nggak gimana sih caranya biar kita lebih murah lagi kayak gitu, atau enggak tanya nih ke pegawai kompetitor gitu. Nah untuk bertanya ini kadang ya sulit banget gitu untuk mendapatkannya ketika kita bertanya langsung ke pegawai kompetitor gitu. Selanjutnya adalah melakukan reverse engineers, membongkar produk kompetitor untuk mengetahui desain material dan teknologi yang digunakan. Nah, di sini maksudnya apa? Ketika kita beli produknya sih. Misal kita beli laptop Acer gitu kan. Nah, kita bongkar nih. Oh, ternyata kayak gini nih komponennya nih. Kira-kira saya itu bisa lebih bagus lagi nggak sih komponennya gitu kan? Nah, itu bisa. Gitu. Atau yang ketiga itu adalah ini adalah cara yang tidak bagus gitu dan jangan dicontoh teman-teman. Tidak boleh dengan cara ilegal atau tidak etis gitu kan. Menyuap pegawai kompetitor atau bertindak sebagai pemasok atau pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang kompetitor. Nah ini nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kita seolah-olah menyuap pegawai tadi gitu kan. Ini saya suap nih, asalkan kamu kasih tahu rahasianya gitu kan. Nah itu sesuatu yang nggak boleh dilakukan gitu. Itu karena melanggar etika berbisnis gitu kan. Atau dia seolah-olah jadi pemasok gitu untuk mendapatkan informasi ataupun dia menjelek-jelekkan si produk tadi gitu. Itu nggak boleh. Itu adalah cara-cara yang nggak bagus atau melanggar etika berbisnis kayak gitu. Nah kita akan melihat implementasi target pitching dan target costing. Di sini ada sebuah contoh perusahaan Astel. Yang pertama itu adalah mengembangkan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan potensial. Yang pertama, manajer Astel menggunakan feedback pelanggan dan informasi produk kompetitor untuk menetapkan fitur dan memodifikasi desain profile. Nah, dia membuat sebuah produk yang namanya adalah produk profile gitu kan. Nah, riset pasar menghendaki ketika melihat meriset pasar bahwa menghendaki produk tanpa fitur ekstra namun dapat diandalkan dengan harga yang murah. Jadi ternyata di pasar itu gitu kan, si konsumen tadi itu nggak butuh fitur-fitur yang lebih canggih gitu, lebih ekstra gitu. Dia pengen fitur yang simple tapi dapat diandalkan.
dengan simpel itu diharapkan harganya lebih murah. Karena ketika riset pasar itu melihat bahwa ternyata nih si konsumen tadi pengennya yang murah dan dapat diandalkan, nggak usah banyak-banyak nih fiturnya kayak gitu. Nah, di sini ini adalah manufacturing cost informasi ketika si perusahaan apa nih? Perusahaan Astel memproduksi Pro Value di tahun 2013. Dia memproduksi 150.000. Di sini ini adalah daftar biayanya bahwa DM-nya itu detail cost-nya itu ya 1 kit per unit 150, maka 150.000. Total quantity cost driver-nya. Maksudnya di sini apa? DM yang dibutuhkan itu 1 per unit gitu kan. Hasilnya ya total quantity-nya 150. Tapi ingat cost driver di sini berapa nih harganya? Ternyata harganya 460. Nah, itu berlangsung semuanya gitu. Nah, di sini juga dijelasin bahwa ada direct matching, direct machining, yaitu fix FOH, yang fix yaitu 300.000 gitu. Oke. Nah, kemudian ini juga ada rework juga, rework 2,5 jam 12.000, ternyata 8% ternyata rework-nya ya udah berarti 12.000 gitu. Ini sudah ditampilin semua, tinggal kita lanjutkan lagi ke berapa sih total manufacturing cost yang didapatkan gitu kan ya. Ya udah, karena tadi DM-nya itu 460 dengan total quantity cost driver-nya 150.000 kits, maka ya udah tinggal 150.000 kits kali 460, hasilnya 69 juta. Atau kalau kita bagi dengan per unitnya ya udah 460. DL pun seperti itu. Kita cek. Di sini DL itu 480.000 dengan cost unit of cost driver-nya itu 20, maka ya udah tinggal 480.000 kali 20. Dan itu berlangsung sama semuanya gitu kan. Nah, di sini direct matching fix SOH-nya adalah 300.000 kits kali 38. Nah, di sini ternyata fix-nya itu adalah harganya itu 38. Total quantity cost driver-nya 300.000 kits gitu kan. Nah, di sini cost driver-nya adalah matching hour. Ya udah, karena di sini juga matching hour, ya udah dikali 38 gitu kan. Nah, itu juga berlangsung ke semuanya teman-teman. Manufacturing cost, manufacturing overhead cost. Nah, di sini ternyata total manufacturing cost hasilnya adalah 102 juta gitu. Dengan cost per unitnya 680. Dari mana? Ya udah, teman-teman bisa nambahin ini atau nambahin ini langsung dibagi 150. Itu boleh. Lanjut. Nah, di sini ini adalah ketika dia per unit. Total amount ketika per unit tadi, teman-teman. Nah, di sini kita cek bahwa revenue-nya itu 150 juta gitu kan. Ya udah, ketika kita per unitnya itu berapa? Ya udah, berarti 150 juta dibagi 150.000 gitu. COGS-nya tadi sudah jelasin bahwa COGS-nya itu adalah 102 juta gitu kan, total manufacturing-nya. Ya udah, 102 juta. Kemudian ada operating cost. Ingat, operating cost itu ada 5, teman-teman. Yang pertama itu R&D cost atau research and development cost. Kemudian ada design cost, marketing, administrative, distribusi cost, customer service cost. Nah, itu kita juga perlu ditambahin gitu. Sehingga ternyata operating income kita sebesar 15 juta rupiah. Nah, ketika menggunakan market based approach-nya gitu kan. Harganya 15 juta rupiah. Nah, tetapkan target price. Harga jual produk per value perusahaan After adalah 1.000 gitu. Manajer Aster memperkirakan kompetitor akan menurunkan harga personal komputer atau PC menjadi 850. Maka manajer Aster ingin menurunkan harganya 20% menjadi 800. Nah, dengan mengurangi harga jadi 800, manajer marketing memperkirakan bahwa penjualan naik nih. Dari 150.000 tadi yang sudah dibuat, maka menjadi 200.000 gitu. Naik. Gitu.
Kemudian kita akan menghitung target cost setelah kita memperkirakan total manufacturing dan pendapatan kita. Karena tadi bahwa di sini manajer memperkirakan penjualan akan naik 200.000 gitu kan. Nah, di sini diketahui bahwa target operating income dari perusahaan Astel itu 10% gitu kan. Ya udah, kita pengen nih dapat 10% nih, gimana caranya gitu kan. Ya udah, kita total target revenue-nya gitu berapa gitu kan. Karena kita menjual harganya 800, berarti kali 800 kali 200.000, hasilnya 160 juta. Targetnya, ingat, ya udah, target dari penjualan. Penjualan tadi kan 160 juta nih. Targetnya 10%, ya udah 10% kali 160 berapa? 16 juta gitu kan. Maka target per unitnya itu adalah 16 juta bagi 200. Berapa? Nah, ketika berarti kan si perusahaan tadi ternyata dia tadi kan dijelasin bahwa dia akan menurunkan harganya menjadi 800 kan cost-nya nih. Tapi ternyata targetnya itu 16 juta ya. Berarti per unitnya 80. Berarti target cost-nya tadi tuh harus lebih murah lagi gitu kan. Setelah dia menentukan target pasar, kita target cost-nya lagi dikurangi lagi karena kita pengen mendapatkan dana atau mendapatkan income sebesar 80 dolar gitu kan. Maka di sini juga dijelasin tentang total current full cost-nya yaitu 135 juta gitu kan. Maka current full cost per unit pro value itu adalah 900.000. Nah, ternyata tadi kan si perusahaan tadi itu pengen 800 ya. Tapi ternyata total current cost-nya itu 900 nih teman-teman. Masih lebih tinggi gitu kan. Nah, target cost per unit lebih rendah 120 daripada current cost per unit gitu kan. Nah, bagaimana cara menurunkannya gitu kan? Nah, tentunya si perusahaan tadi harus menurunkan dong gitu kan. Menurunkan biar apa? Biar perusahaan tadi tetap mendapatkan untung gitu kan. Yang pertama itu adalah mengurangi biaya seluruh value chain tanpa mengurangi kualitas. Nah, kita akan melihat nih kita harus mengurangi kira-kira nilai produk itu bisa yang dikurangi itu apa aja gitu biar lebih murah gitu. Yang nggak dibutuhin si pelanggan itu apa aja gitu. Kemudian yang kedua itu adalah target cost meliputi seluruh biaya proses gitu kan. Nah, ingat di situ ada operating expense, yang kelima tadi ada R&D yang ini R&D, design, marketing, distribusi sampai customer service gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih proses bisnis itu yang kira-kira kita perlu kurangi gitu atau perlu kita hilangkan biar harganya turun gitu. Itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama, selanjutnya adalah melakukan cost analysis. Di sini Aster Manager menganalisis aspek-aspek spesifik produk untuk menurunkan biaya. Yang pertama adalah fungsi-fungsi setiap komponen seperti screen, keyboard, motherboard, disk drive, and graphic and video card. Dia akan melihat nih, oh kira-kira fungsi ini mau nggak nih si pelanggan gitu. Yang kedua, pelanggan potensial lebih mengutamakan ternyata pelanggan potensial lebih mengutamakan reliability daripada kualitas video gitu. Oh, ternyata kualitas videonya itu nggak perlu gitu. Nah, tapi ingat ada keterkaitan antara fitur satu dengan yang lain gitu. Jadi ada trade off gitu. Misalnya motherboard yang lebih simple dapat meningkatkan reliability, tapi tidak mendukung penggunaan video card yang berkualitas tinggi. Jadi ada yang perlu dikorbankan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah lakukan value engineering untuk mencapai target cost. Evaluasi atas semua aspek value chain secara sistematis untuk mengurangi cost dan memenuhi kualitas yang memuaskan pelanggan. Kita evaluasi tadi value terhadap barang tadi itu apakah sudah dapat memenuhi kualitas yang memuaskan pelanggan atau enggak gitu kan. Untuk mengimplementasi value engineering,
Manajer memisahkan value added activities beserta cost-nya dan non added activity beserta cost-nya. Apa sih itu value added cost dan non value added cost gitu kan? Value added cost adalah cost yang jika dieliminasikan akan mengurangi kegunaan aktual dan menurut persepsi pelanggan. Misalnya cost untuk keandalan produk, memori yang memadai dan clear image gitu kan. Ketika value added tadi itu terhadap barang tadi itu dieliminasi, maka kegunaan pun akan menurun menurut pelanggan gitu. Kemudian non value added cost itu apa? Cost yang disajikan, cost yang jika dieliminasi tidak akan mengurangi kegunaan atau value terhadap produk tadi gitu kan. Misal defektif unit atau kerusakan mesin gitu kan. Nah, tentunya karena kita ingin memuaskan selera pelanggan, tentunya kita nggak boleh nih ngurangin value added gitu kan. Karena dapat mengurangi value dari produk gitu. Tentunya kita harus meminimalkan atau kita harus mengefisiensikan yang namanya non value added ya, karena walaupun dia dieliminasi ya nggak ngaruh terhadap si produk tadi gitu. Nah, contoh evaluasi manajer memisahkan value added dan non value aktivitas. Value added itu contohnya apa? DM, DL dan direct material cost gitu. Dan value added contohnya rework cost gitu. Tapi ada yang sulit untuk kita pisahkan gitu. Antara ini masuk ke value added apa masuk ke non value added gitu. Contohnya apa? Ordering, receiving, testing dan inspection gitu. Tentunya kita dapat mengurangi salah satu ini gitu. Misal kita mengurangi inspeksi gitu kan. Misal, kenapa kok kita bisa mengurangi inspeksi dengan kualitas produk yang DM, DL sama DMC ini sudah bagus gitu dengan standar yang bagus, tentunya kita tidak perlu inspeksi lagi karena hasilnya pun berkualitas gitu. Kita inspeksi yang dikit-dikit aja gitu. Gitu ya. Jadi ada yang gampang kita menentukan itu value added atau yang non value added, tapi ada yang susah juga gitu. Tergantung manajer mau melakukannya seperti apa, sudut pandangnya seperti apa. Kita lanjut lagi ke part yang ketiga.